Halo sahabat sehat, sudah pernah tahu soal Q-Life Clinic atau belum nih? Kalau belum tahu, mari kita mengenal lebih dalam tentang Q-Life Clinic dan layanan terapi medikal ozon. Q-Life Clinic adalah salah satu klinik kesehatan pusat terapi medikal ozon, terapi komplementer dan perawatan paliatif di Surabaya. Terapi medikal ozon adalah terapi yang menggunakan ozon dengan dosis tertentu, yaitu sekitar 0,05% sampai 0,5%, yang dimasukkan ke dalam tubuh bersama oksigen melalui kulit, vagina, rektal, dan peredaran darah, berupa suntik melalui otot tubuh atau pembuluh darah. Sebelum melakukan terapi ozon, Anda akan diperiksa dulu untuk mengetahui kondisi darah Anda dengan live blood analysis atau hapusan darah segar dan darah kering yang tampak pada layar monitor komputer. Terapi medikal ozon yang ditawarkan oleh Q-Life Clinic memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, anti-inflamasi, anti nyeri, mengikat sampah metabolisme tubuh, dan anti penuaan. Sehingga bila dilakukan dengan cara dan dosis yang tepat akan menjadikan tubuh penderita cepat sehat dan awet muda. Jangan khawatir, perawat senior dan profesional akan selalu mendampingi selama terapi ozon berlangsung. Setelah 15 menit tujuannya untuk mencampur antara gas ozon dengan cairan infus tersebut. Setelah itu baru diinfuskan. Itu nanti untuk meningkatkan oksigen dalam darah. Selain itu meningkatkan sistem imun. Ditunggu kurang berapa menit, Win? Kurang 10 menit. Ya sambil tiduran, nanti santai. Setelah itu di ozon rektal. Oke. Selain itu, Q-Life Clinic banyak melayani pasien-pasien stadium akhir kanker serta penyakit kronis lainnya. Di Q-Life Clinic, para penderita diberikan pengobatan pendamping atau komplementer agar efek samping terapi kemo, radiasi, obat-obatan kimia jangka panjang menjadi minimal, komplikasi tidak berlanjut, dan daya tahan tubuh pasien membaik bahkan optimal. Tugas kami adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien-pasien yang datang tentu sudah dalam kondisi sakit, banyak masalah, terutama penyakit-penyakit kronis yang kita sebut seperti kanker, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Nah, di tempat kami, mulai dari pintu depan, sampai ruangan-ruangan, sampai toilet, sampai tempat praktek saya, semua kita steril dengan ozon murni. Sehingga pada saat di steril, tidak ada orang di dalam. Pasien selesai, kami steril lagi. Sebab itu, pada saat musim pandemi kemarin, alhamdulillah kami semua aman, tidak ada yang terkena COVID seperti itu, dan kami sehat semua, dan pasien-pasien kami setelah diterapi ozon tubuhnya sehat semua dan bebas daripada COVID. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Hidup Sehat dengan Medical Terapi Ozon kembali hadir bersama Anda di kesempatan kali ini bersama saya Bian. Bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan kabar yang paling menyenangkan buat Anda bersama dengan keluarga. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan. Kita akan banyak memberikan edukasi mengenai masalah kesehatan, dan hari ini kita berbicara mengenai mencegah pengentalan darah pada penyakit kronis. Yang selalu setia menemani saya dari Q-Life Clinic Surabaya, ada direkturnya, ada Dr. Sri Budiwati. Apa kabar dokter? Baik Mas, selalu segar ya dok ya. Alhamdulillah sehat. Ini karena terapi ozon kah? Salah satunya. Oh oke. Dan pasti menerapkan gaya hidup sehat. Karena saya selalu ingat dokter setiap kali siaran selalu tidak pernah capek untuk menstimulus orang-orang untuk selalu hidup sehat. Begitu ya dok ya? Iya, memang harus selalu diingatkan. Saya sendiri karena mengingatkan orang lain jadi seperti mengingatkan diri sendiri Mas. Oh, kayak ngomong di depan cermin ya dok ya? Iya. Dok, mau menyapa pemirsa di rumah boleh dong? Boleh. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat para pemirsa yang malam hari ini melihat channel Bincang Sehat ya Mas? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengentalan darah, baik itu karena virus maupun karena penyakit kronis, Mas. Baik, jangan lupa nanti pemirsa juga bisa bertanya juga ke Dr. Sri. Kita akan membuka line WA di 081615000
281. Nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Baik, Dok, kita kalau berbicara tentang pengentalan darah pada penyakit kronis, sebenarnya kenapa sih darah kok bisa jadi kental itu, Dok? Pertanyaannya. Ya, jadi pada pasien-pasien penyakit kronis maupun pada kita yang nggak punya penyakit kronis ya. Bisa juga ya, Dok? Bisa terjadi pengentalan darah. Baik. Masalahnya adalah kita ini sering pola hidupnya tidak sehat. Setiap harinya kekurangan minum, artinya malas minum air ya. Apalagi musim COVID, kita harus pakai masker kemana-mana, kita pakai face shield seperti itu. Jadi abad 21 ini memang lebih ke arah penyakit kronis. Cuma 2 tahun terakhir ini memang luar biasa karena ada serangan virus ya di seluruh dunia. Jadi penyakit yang kronis yang membuat darah kental ataupun kita sendiri cenderung darahnya kental itu karena makan minumnya tidak jelas jamnya. Banyak camilan, jam kerja, jam tidur, jam makan maupun jam olahraganya tidak jelas. Apa yang sempat dilakukan nggak sempat ya duduk aja sambil ngemil nonton TV, kerja di depan laptop, di depan komputer seperti itu. Kemudian akibatnya apa? Darahnya kental karena dehidrasi, karena ada camilan masuk. Karbohidratnya jadi glukosa dalam darah, lemak-lemak dari roti, dari kue masuk ke dalam darah di luar jam makan. Ditambah dengan sudah ada penyakit kronis yang dibawa dari pasien itu ya? Iya, apalagi ada diabetes, ada penyakit jantung koroner yang notabene udah minum obat lah. Banyak sekali obatnya ya. Kemudian ada lagi pasien stroke, hipertensi, fatty liver, kegemukan, metabolic syndrome, autoimmune disease, itu semua penyakit-penyakit kronis, Mas. Baik, itu berarti kalau dari yang dikatakan dokter tadi itu sebenarnya dari awal dari gaya hidup ya, Dok ya? Sebetulnya akar permasalahannya dimulai dari gaya hidup yang salah tiap hari. Yang salah? Salah. Artinya kita tidak disiplin. Waktunya tidur tidak tidur, main handphone nih, main game. Baik. Pagi hari nggak bisa bangun, sehingga bangunnya kesiangan, udah nggak pengen olahraga. Jam makannya udah terlambat. Iya, jadi kacau semua yang di dalam sini. Akibatnya semua sampah-sampah itu lemak-lemak, glukosa, karbohidrat semua masuk ke dalam darah. Dan nanti saya tunjukkan gambaran darah yang jam makannya tidak jelas, karbohidratnya masuk sebagai glukosa, lemaknya masuk, bahkan ada parasit. Itu tampak pada orang-orang yang pola hidupnya tidak jelas, dan darah yang lengket atau darah yang kental itu karena pH darahnya asam. Baik, itu berarti bisa dimulai dari anak-anak yang usianya muda banget, anak-anak kecil. Khusus awalnya untuk seperti itu. Tidak, untuk anak-anak balita tidak ada jam makan lambung. Karena dia sedang growing, dia sedang tumbuh, setiap 2 jam minum susu apapun, makanan apapun bisa dicerna dengan baik. Tidak masalah ya? Ya. Baik. Asal jangan dikasih kerupuk ya anak kecil ya. Snack-snack, kerupuk-kerupuk yang tidak jelas jangan dong. Baik Dok. Jadi memang itu karena sudah jadi gaya hidup, dan itu akan menumpuk dan akhirnya menjadi terakumulasi di kemudian hari begitu ya, Dok ya? Iya, sampai darahnya dewasanya gampang kental, kemudian dia sulit tidur karena orang tuanya membiarkan handphone sampai tengah-tengah malam gitu. Sehingga kalau nanti ada demam berdarah, dia kena demam berdarah, ada virus ini dia kena gitu kan, banyak sekali. Dokter mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih kondisi darah yang kental itu, yang kronis itu seperti apa sih, Dok? Baik, kalau kita mau lihat kental dan kronis itu boleh nggak ya saya dilihatkan gambar darah ya? Nah biasanya darah itu harusnya kalau dilihat di mikroskop itu satu-satu lari. Begitu kita lihat di mikroskop seperti tadi orang periksa darah ya, darahnya harus aktif lari. Dan kalau lari satu-satu dia membawa oksigen dengan baik. Tetapi bila waktu kita lihat darahnya tumpuk-tumpuk seperti koin yang bertumpuk-tumpuk atau seperti lem, maka darah itu tidak bisa membawa oksigen dengan baik. Baik, ini gejala-gejalanya, Dok ya, kalau darahnya kental itu ya? Ya, jadi gejalanya itu cepat lelah. Malam sulit tidur, punya sakit lambung, sakit mah, kadang-kadang sembelit, kadang-kadang diare, suka nyeri sendi ya buat sholat sakit, naik tangga sakit, kemudian setiap hari sakit kepala, mau migrain, mau pusing, mau nyeri leher belakang, kulitnya kusam. Tidak fresh ya, Dok? Tidak fresh, mudah jerawat, mudah alergi, kalau asma tuh sering kambuh, dan tidak ada energi. Berarti kalau orang lama bilang itu loro-loron gitu ya, Dok ya? Iya, sakit-sakitan ya, meskipun sakitnya itu kecil-kecil ya, Dok ya? Sebetulnya itu tubuh udah kasih gejala. Itu udah kasih simptom ya, Dok? Iya, itu loh, darahmu lagi lengket. Kiriman oksigen ke otaknya kurang, bagaimana bisa tidur dengan nyenyak? Baik.
Baik dok, nanti kita lanjutkan lagi cerita dari Dokter Sri. Ini semakin menarik pemirsa. Kalau Anda nanti terus bergabung bersama kami, Anda bisa juga bertanya ke Dokter Sri Budiwati dari Q Life Clinic Surabaya. Ada di 08161500281 khusus untuk WA saja. Baik, kita akan kembali sesaat lagi selepas pariwara yang satu ini. Baik, pemirsa, hidup sehat dengan medical terapi ozon kembali bersama Anda bersama Q Life Clinic Surabaya. Kita akan berbicara banyak mengenai mencegah pengentalan darah pada penyakit kronis. Baik, dok, kita lanjutkan mengenai darah kental itu seperti apa? Ya, jadi kalau darah kental itu, kalau dari gejala saja nggak lihat mikroskop ya, cepat lelah. Kalau pagi itu ngantukan, kalau malam mau tidur susah. Kemudian lututnya sering linu, sendinya linu, sakit kepala, pusing, sakit mah. Jadi kacau semua ya sistem metabolismenya. Sebetulnya itu darah kental. Itu gejala awal atau bagaimana sih dok? Seperti gejala itu? Awal itu. Gejala awal sebelum menjadi suatu penyakit kronis. Tetapi pada pasien-pasien penyakit kronis yang tampak dari atas, dari luar, itu seperti fenomena gunung es ya. Fenomena gunung es ini di luar tampak, oh dia cuma diabetes, oh dia penyakit jantung dan minum obat. Oh dia punya autoimun disease, penyakit autoimun seperti lupus. Nah dia sehat-sehat saja, tapi ada obat yang diminum. Tetapi dia sulit tidur. Akar permasalahannya tuh di bawah gunung es ini, Mas. Jadi lebih besar akar permasalahannya, yang muncul di atas tuh kelihatannya perutnya gendut, kegemukan, sekedar seperti itu. Tetapi tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana sih gambaran darah yang kental. Sebetulnya darah yang kental atau menggumpal, darah yang kental atau sticky blood, itu kondisi yang bisa berlanjut menjadi darah menggumpal atau trombus. Trombus itu darah menggumpal, nggak bisa diurai lagi. Kalau masuk ke dalam pembuluh darah cabang, pas di jantung, serangan jantung dong. Kalau masuk ke paru, emboli paru. Seperti itu yang bahaya. Tergantung letaknya dok ya? Tergantungnya nyumbatnya di mana? Sebenarnya tubuh kita tuh punya reaksi, misalnya kita luka nih, luka atau bekas operasi, bekas jahitan, maka di situ trombosit akan turun dalam jumlah besar sampai terbentuk trombin, sampai terbentuk untuk menutup luka, bikin fibrin, bikin serat-serat benang itu ya. Tetapi bila tidak sedang luka, kemudian ada trombus, ada gumpalan darah, dia ikut aliran darah. Maka bila terjadi seperti itu, kita akan melihat ada orang yang kakinya sakit sekali buat jalan, lutut ke bawah. Ternyata dia ada deep vein, DVT, deep vein thrombosis. Ada pembuluh darah vena di kaki yang tersumbat. Ada yang tersumbat, itu vena. Kalau arteri, misalnya diabetes nih ada arteri tersumbat, maka nanti ada jari kaki yang akan busuk. Seperti itu, karena aliran darahnya nggak bagus kan. Kalau di otak bisa stroke dong dok? Iya betul. Kalau di jantung bisa serangan jantung. Serangan jantung ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat darahnya menggumpal atau tidak kental atau tidak, sebetulnya darah kental itu bisa dilihat hanya dengan mikroskop. Diambil dari 2 tetes darah untuk di screening, untuk deteksi dini. Metodenya hanya lihat dalam kondisi basah dan kondisi kering. Saya mau tunjukkan gambarnya. Itu langsung ketahuan, boleh dok? Boleh ya? Boleh. Nah, itu lihat live blood analysis ya dok ya? Iya betul. Itu langsung ketahuan kondisi seluruhnya. Seperti yang saya lakukan di tadi di LiVT, saya juga melakukan live blood analysis ya dok ya? Iya. Jadi kalau tadi dilihat 1 tetes darah itu bisa berbicara banyak sedang terjadi apa sih di dalam tubuh. Tetapi kita tidak bisa mendiagnosa penyakitnya, cuma tahu darahnya lagi bermasalah nih. Kalau yang tengah tuh yang tengah itu darahnya sehat tuh. Itu yang bagus ya dok ya? Bawa oksigen kan? Iya. Satu-satu ya, dia lari kencang. Nah, di dalam kondisi pipa darah yang darahnya sehat, pasti tidak ditemukan lemak berjalan-jalan, tidak ditemukan protein berjalan-jalan, tidak ditemukan parasit. Tapi coba lihat di atas sebelah kiri. Meruntel itu dok ya? Darahnya seperti koin ya. Koin yang meruntel sekali itu. Bertumpuk-tumpuk, seperti donat bertumpuk-tumpuk ya. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada sampah protein. Harusnya tidak boleh ada protein yang besar begitu dalam darah. Nanti pemicunya autoimun ya. Kemudian di sebelah kiri bawah juga seperti lengket, yang sebelah kanan bawah itu ada gambar lemak. Lemak atau kolesterol yang putih-putih kecil-kecil itu trigliserid. Nah, ini padahal dari tetes darah ya dok ya? Iya, bisa coba lihat. terdetek semuanya begitu ya dok?
Satu tetes darah yang sekarang saya tunjukkan ini, itu lihat darahnya pasien. Darah Bagus sehat ya. Ya, Nah, bagus. yang besar itu adalah makrofag atau sel darah putih yang mulutnya terbuka untuk makan lemak. Ada gesit di atasnya tuh, dia lagi makan. Baik. Nah, ini kita ikuti dengan mikroskop Ya, aja waktu ya. kemarin pasien datang ya. Nah, kalau darah yang seperti ini coba lihat. Bagaimana orangnya nggak pusing. Oh, jadi Sebelah gambaran kanan seperti atas tuh ini banyak ya. banget logam berat yang dia makan. Dari mana dok logam berat itu biasanya makanannya dok? Terasi, petis, udang, kerang, cumi, Itu enak kepiting. semua dok, aduh. Logam-logam berat itu kalau di luar jam makan juga nempel-nempel bisa masuk darah. Oh. Seperti itu dan nanti masuk ke dalam ginjal lagi. Oh, Belum oke. lagi bersama asam urat dan lain-lain. Baik. Bisa menjadi apa Mas? Batu ginjal Batu kan? ginjal. Bisa merusak ginjal jadi gagal ginjal kronis, cuci darah. Benar, benar. Nah seperti ini sel darah merah seperti koin bertumpuk. Kemudian Baik. kita lihatkan lagi nih gambaran pada pasien yang diabetes mellitus. Ini Oh, pasien oke. kita diabetes yang mana kakinya juga sedang Baik. kami ozone bagging karena udah luka yang dulunya bau sekarang udah nggak bau. Itu ada yang saya kasih panah itu adalah trombosit yang menggumpal. Baik, dok mungkin bisa dijelaskan untuk komplikasi kalau darahnya mengental itu bisa menimbulkan penyakit apa aja sih dok? Banyak Mas. Contoh misalnya darah yang menggumpal, mengental lalu di dalam darah ada parasit bagaimana? Komplikasinya tinggal organ mana yang Yang kena. terganggu. Oh, Buntu di begitu mana ya. gitu. Oke. Kalau di kaki tadi kakinya nyeri sekali kita sebut DVT, Oke. deep vein thrombosis. Ya, kemudian kalau pada jantung tadi bisa serangan Serangan jantung. Kalau di otak bisa stroke. Stroke. Kalau larva Paru-paru. cacing parasit masuk ke pembuluh darah mata, Oh iya. matanya bisa buta. Pembuluh darah. Kalau masuk kelenjar getah bening, kaki Oke. gajah. Baik. Nah, sampah-sampah seperti ini jangan ada dong dalam darah. Oke. Ini parasit nih ya, bukan ini pasien bener-bener pasien kami sendiri yang ternyata beliau-beliau ini suka banget makan daging setengah mateng. Baik. Nah, ada yang baru makan sashimi. Ini yang baru makan sashimi nih. Makan sushi. Sashimi, Oh yang sashimi. ikan mentah. Oh oke. Itu kan tidak direbus 100 derajat Iya. 30 menit. Sel telur masih ada, lalu Baik. netes gitu Mas. Kemudian ini habis makan sate. Ini hobinya makan sate. Oke. Daging setengah matang ya. Kemudian terasi, petis, sambelnya. Darahnya menumpuk-numpuk bersama dengan parasit. Aduh. Orangnya ngantuk kan ini masih muda. Oke. Gitu baik. ya. Jadi coba lihat seperti ini, ngeri nggak? Semakin dijelaskan semakin ngeri nih dok. Dok kita break dulu ya dok ya. Baik pemirsa kita break dulu. Aduh semakin dijelaskan oleh dokter semakin kita ngeri ternyata banyak sekali macam-macam makanan yang sebaiknya itu harus dikurangi mungkin ya. Karena itu akan memicu salah satunya ada pengentalan darah. Baik. Anda bisa WA untuk bertanya ke Dr. Sri, ada di 08161505281 dan jangan lupa untuk alamat praktek dari Q Life Clinic Surabaya di layar kaca sudah tercatat, ada di Ruko Villa Bukit Mas, Jalan Abdul Wahab Siamin, Duku Pakis, Surabaya. Nomor teleponnya juga sudah tercatat, boleh langsung sekarang telepon janjian kalau mau langsung ke tempat klinik atau mau bertanya dulu lewat WA tadi. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo sahabat sehat, sudah pernah tahu soal Q Life Clinic atau belum nih? Kalau belum tahu, mari kita mengenal lebih dalam tentang Q Life Clinic dan layanan terapi medikal ozon. Q Life Clinic adalah salah satu klinik kesehatan pusat terapi medikal ozon, terapi komplementer dan perawatan paliatif di Surabaya. Terapi medikal ozon adalah terapi yang menggunakan ozon dengan dosis tertentu, yaitu sekitar 0,05% sampai 0,5%, yang dimasukkan ke dalam tubuh bersama oksigen melalui kulit, vagina, rektal, dan peredaran darah, berupa suntik melalui otot tubuh atau pembuluh darah. Sebelum melakukan terapi ozon, Anda akan diperiksa dulu untuk mengetahui kondisi darah Anda dengan live blood analysis atau hapusan darah segar dan darah kering yang tampak pada layar monitor komputer. Terapi medikal ozon yang ditawarkan oleh Q Life Clinic memiliki banyak fungsi,
yaitu sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, anti-inflamasi, anti nyeri, mengikat sampah metabolisme tubuh dan anti penuaan. Sehingga bila dilakukan dengan cara dan dosis yang tepat akan menjadikan tubuh penderita cepat sehat dan awet muda. Jangan khawatir, perawat senior dan profesional akan selalu mendampingi selama terapi ozon berlangsung. Setelah 15 menit tujuannya untuk mencampur antara gas ozon dengan cairan infus tersebut. Setelah itu baru diinfuskan. Itu nanti untuk meningkatkan oksigen dalam darah. Selain itu meningkatkan sistem imun. Ditunggu kurang berapa menit, Win? Kurang 10 menit. Ya sambil tiduran, nanti santai. Setelah itu di ozon rektal. Oke. Selain itu, Q-Life Clinic banyak melayani pasien-pasien stadium akhir kanker serta penyakit kronis lainnya. Di Q-Life Clinic, para penderita diberikan pengobatan pendamping atau komplementer agar efek samping terapi kemo, radiasi, obat-obatan kimia jangka panjang menjadi minimal. Komplikasi tidak berlanjut dan daya tahan tubuh pasien membaik bahkan optimal. Tugas kami adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien-pasien yang datang tentu sudah dalam kondisi sakit, banyak masalah, terutama penyakit-penyakit kronis yang kita sebut seperti kanker, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Nah, di tempat kami mulai dari pintu depan sampai ruangan-ruangan, sampai toilet, sampai tempat praktek saya, semua kita steril dengan ozon murni. Sehingga pada saat di steril tidak ada orang di dalam. Pasien selesai, kami steril lagi. Sebab itu pada saat musim pandemi kemarin, alhamdulillah kami semua aman, tidak ada yang terkena COVID seperti itu. Dan kami sehat semua, dan pasien-pasien kami setelah diterapi ozon tubuhnya sehat semua dan bebas daripada COVID. Baik, kembali lagi di Hidup Sehat dengan Medical Terapi Ozon, masih bersama Dr. Sri Budiwati dari Q-Life Clinic Surabaya. Dok, kalau sudah ketahuan darahnya seperti itu, mulai mengental. Tadi dokter bilang kan ini sebenarnya gejala awal. Kalau sebelum seseorang terkena penyakit kronis atau orang yang sudah kena penyakit kronis. Nah, ini apakah dengan terapi ozon yang di Q-Life Clinic ini bisa mengatasi masalah itu, Dok? Sebetulnya sangat bisa. Bahkan 1-2 kali aja udah tampak hasil. 1-2 kali itu seperti apa sih, Dok? Contohnya misalnya nih, saya tidak punya penyakit kronis. Oke. Karena saya merasa lelah, kurang tidur, nggak bisa tidur. Saya udah langsung lihat darah saya di mikroskop. Oke. Begitu darah saya menggumpal, nggak bisa jalan, lengket-lengket seperti koin, seperti kalau saya lihat di gambar, boleh ditampakkan di gambar. Baik. Sebelah kanan atas itu darah saya pernah seperti itu. Nah, itu yang kanan atas kan tidak normal. Oke. Nah, pola tidur saya nggak bagus waktu itu. Saya langsung minta terapi ozon infus saja, ozon salin. Baik. Hanya 150 cc yang sudah dimasukin oksigen sama ozon. Di mana oksigen dan ozonnya harus dibubbling ke dalam cairan infus 15-20 menit. Dia terikat cairan infus lalu diinfus. Baik. Setelah selesai, saya tes darah saya lagi. Hasilnya seperti yang sebelah kiri itu. Oke. Kiri atas. Baik. Saya langsung tubuh saya fit. Saya juga boleh testimoni ya. Boleh. Kemarin sebenarnya waktu saya ambil VT itu saya seminggu terakhir itu nggak tahu saya itu suka ngantuk, Dok. Ngantuk atau mungkin kecapean atau bagaimana ya. Kemudian kan saya waktu itu kemarin ini kan ozon infus ya, Dok ya. Apa itu, ya, Dok? Ozon salin infus. Nah, ya, ozon infus bubble. sama rektal ya, Dok. Rektal ya. insufflation. Ya, sama rektal. Sampai 1-3 hari itu badan saya itu rasanya fresh gitu loh, Dok. Saya nggak ngantuk. Apalagi kalau habis makan, kalau sebelumnya kan habis makan nasi putih itu selalu ngantuk. Ini enggak, Dok, saya sampai 3 hari itu ya sampai sekarang alhamdulillah enggak yang ngantuk, yang enggak capek ya. Ya malah setelah itu aktivitas saya sampai jam 9, jam 10 malam baru sampai pulang ke rumah. Tidurnya nyenyak nggak, Mas? Tidurnya nyenyak. Ya. Kalau itu pengaruh ya, Dok, seperti itu ya? Langsung darahnya aktif. Nah, itu berarti yang seperti dokter katakan, begitu di terapi ozon langsung ketahuan rasanya langsung ya? kelihatan hasilnya, darahnya tuh diperiksa lagi boleh. Oh, itu bisa ya, Dok ya? Langsung ketahuan? Sebetulnya Mas Bian waktu selesai minta dites darahnya lagi. Baik. Seperti misalnya, saya melakukan ozon rektal di klinik bersama dokter Ferry itu, kalau laki kan dokter Ferry yang ngerjain ini, Mas. Yeah. Nah, ambeien pun bisa kempes, jadi nggak parah, nggak berdarah, nggak bleeding, nggak bengkak. Tidak perlu operasi?
Sebetulnya mengecil sendiri. Kalau Mengecil dioperasi nanti sendiri. juga bisa keluar lagi kan, itu penebalan vena, dinding-dinding pembuluh darah yang di dubur. Baik. Seperti baik. itu bersama otot. Baik, berarti terapi ozon itu masing-masing orang tidak sama sesuai dengan kebutuhan. Tidak sama sesuai dengan gejala yang dikeluhkan. Kemudian misalnya pasien ini datang sudah dengan penyakit kronis diabetes mellitus dengan komplikasinya, saya kan harus lihat dulu laporan dari rumah sakit tempat beliau berobat, kemudian obat-obatnya apa saja, harus diapakan, harus Baik. konsultasi dulu. Baik, termasuk saya kemarin yang terapi ozon, saya cukup dengan LBA, Iya. Live Blood Analysis, kemudian saya terapi infus, Iya. dan ternyata sudah memberikan hasil, sudah cukup Iya, seperti itu karena ya, Mas Dok? Bian nggak ada diabetes, Nggak ada. nggak ada hipertensi, Iya. nggak ada sakit jantung. Iya, Jadi iya. sesuatu yang simpel dikerjakan simpel. Oh, oke, Ya. baik. Jadi ini memang sesuai dengan kondisi dari masing-masing Iya. pasien. Nah, bagaimana apa kabar dengan penyakit-penyakit yang kronis? Seperti apa terapi ozonnya, Dok? Ya, jadi kalau penyakit-penyakit kronis seperti misalnya tadi kondisi darah pasien seperti ini nih misalnya. Iya, iya. Ini pada pasien yang biasanya kalau lagi pada orang yang sudah pasien dengan hampir gagal ginjal tapi belum cuci darah. Iya. Itu biasa radikal bebasnya di darah keringnya biru-biru, radikal bebas banyak sekali. Kemudian yang di tengah juga seperti ini. Ini orangnya udah kondisi lelah, udah obatnya udah banyak. Dari hipertensi mau cuci darah, dari diabetes sampai cuci darah. Kalau wanita seperti ini seringkali ada kanker. Oh, Kasus per kasusnya itu Baik. berbeda, Mas. Baik. Karena seperti Mas Bian ini kan belum terbentuk darah yang menggumpal seperti ini lalu membentuk plak kan belum. iya. Nah, kalau seperti ini ya beda penanganannya. Penanganan beda ya. Penanganannya pastinya beda. ya. Biasa memang awalnya pasti setelah saya tes, saya lihat labnya. Kalau perlu, kurang pemeriksaan apa lagi untuk meyakinkan, make sure saya, Bapak hari ini HB-nya berapa? Oke. Trombositnya berapa? Oke. Karena kalau mau terapi yang untuk khusus untuk pembuluh darah yang sudah ada plak, biasanya pasien itu sudah punya pengencer darah. Baik. Harus diapakan dulu. Nah, itu kita punya SOP-nya, Mas. Oke. SOP di kedokterannya ada. Baik. Jadi darah kental penyakit-penyakit kronis itu sebetulnya solusinya juga ada. Baik, Dok, ini kan terapi ozon ini kan sebenarnya terapi komplementer ya. Tapi kok bisa menyembuhkan ya, Dok ya? Sebetulnya ini terapi adjuvan atau pelengkap. Jadi yang disebut terapi kalau kita di kedokteran biasa kena obat. Oke. Kalau diobati itu pakai obat gitu ya, itu kita bilang terapi. Tetapi seringkali misalnya orang diare, kan obatnya cuma infus. Oh, ya Itu kan tidak juga dalam terapi cairan. Iya, terapi kedokteran. benar. Nah, medical ozone terapi ini juga di kedokteran. Oke. Cuman awalnya bukan dari Amerika, dari Eropa, dari Jerman, dari mana-mana tempat yang di mana pasien-pasien itu sudah dapat sekian banyak obat, gitu ya. Dan itu diteliti, oh ternyata bisa membuat darah yang lengket jadi tidak lengket. Pasiennya jauh lebih fit, lebih sehat. Lama-lama kalau dia rajin melakukan, pembuluh darahnya mulai aktif. Baik. Sel darah putihnya aktif. Nah, saya tadi ada tunjukkan sel darah putih aktif kan? Iya. Jadi Nah, dia sel darah putih yang darah aktif. merecovery sendiri begitu ya, Dok? Iya, tentara-tentara kita bangun. Ya, ya. Lalu memakan semua plak, memakan semua radang. Karena ozon infus itu bersifat anti radang. Oh, oke. Anti inflamasi, anti bakteri, antivirus, anti fungi atau jamur. Baik. Pada pasien yang darahnya seperti ini, menggumpal-menggumpal, itu tentu ada sesuatu penyebabnya. Kalau itu penyebabnya karena virus, misalnya kemarin kan bikin darah, pada sitokin dan sebagainya, Yeah. dia juga bisa menetralisir, Mas. Baik. Banyak sekali yang saya lakukan waktu COVID gelombang Delta kemarin. Kita melakukan ozon infus bersama ozon rektal, tapi setiap hari. Baik. Ini tidak ada kata terlambat ya. Apapun kondisi pasien bisa dilakukan terapi ozon ya, Dok ya? Selama kita masih hidup, selalu ada jalan keluar untuk memperbaikinya. Baik, luar biasa. Saya senang sekali kata-kata itu. Tetapi Itu melegakan, Dok. Tetapi ingat ya, Mas, Iya. jangan minta kalau udah parah jangan minta 1 kali sembuh atau 1 kali sehat ya nggak bisa. Nah, aku baru mau tanya ini, berapa kali sebenarnya dibutuhkan untuk terapi ozon itu, Dok? Kalau yang sudah seperti ini, ya, seperti plaknya udah tebel, kemudian diabetes, udah orang pembuluh darah diabetes itu kan cenderung lengket kayak lem. Iya. So, kalau besi itu dibilang karatan ya, karatan ya. Iya. Jadi dia rapuh juga. Iya. Nah, belum lagi darahnya lengket-lengket. Maka saya melakukannya paling sedikit tuh seminggu 2 kali sampai 8 kali. Oh, oke.
paling sedikit ya Mas. Iya, paling sedikit. Jadi itu hanya untuk mengaktifkan dan mengusahakan supaya darahnya itu, sel darah putihnya bisa ngangkatin, kemudian Baik. memperbaiki metabolisme gulanya, membuang kebanyakan gulanya, asam uratnya. Saya tidak akan menghentikan obat dari spesialisnya. Tetap jalan. Tetap namanya Ini kan komplementer. tidak bertentangan ya dok ya? Tidak, ini Sangat namanya aman ya? komplementer. Nah, nanti kalau misalnya diabetesnya membaik, HbA1c-nya mulai turun, insulinnya misalnya pakai insulin, Baik. dikurangi berapa? Saya suruh kembali ke spesialisnya. Sebenarnya banyak kasus seperti ini dok? Banyak sekali. Oke. Karena saya kan mulai tahun 2008, klinik kami mulai ada alat medical ozone. Baik. Jadi luar sangat biasa. menolong, sebetulnya menyelamatkan dari kematian, Mas. Oh, oke. Menyelamatkan dari komplikasi gitu. Ya. Ini kabar gembira buat pemirsa yang saat ini sedang mengalami penyakit kronis, ada diabetes, jantung, hipertensi, atau mungkin gejala mau stroke atau apapun yang berhubungan dengan darah, pengentalan darah. Anda boleh bertanya langsung ke Q Life Clinic Surabaya untuk alamatnya dari Ruko Villa Bukit Mas RE 8 Surabaya. Nomor teleponnya ada di layar kaca, Jalan Abdul Wahab Siamin, Duku Pakis, Surabaya. Tapi Anda juga sekarang boleh ambil HP, kemudian WA ke nomor 8161500281. Setelah ini kita akan membahas WA dari Anda. Baik, kita akan kembali sesaat lagi selepas pariwara yang satu ini. Baik, hidup saya dengan medical terapi ozon kembali bersama Anda. Kita sekarang menjawab WA dari pemirsa di rumah ya dok ya. Baik. Banyak sekali WA-nya di 08161500281. Ini ada dari 08123 sekian. Selamat malam, maaf mau tanya jika mengalami gejala tersebut tadi anjuran dan larangannya apa ya? Terima kasih. Nanti ada tipsnya pada saat kita bicara terakhir ya. Oke. Yang Baik. larangan tentu jangan makan makanan yang berat buat darah, seperti misalnya suka camilan, Ya. suka roti, suka kue, suka kerupuk ya. Kita orang Jawa ini paling suka kerupuk nih. Baik. Kemudian makan juga daging-daging setengah matang, yang sate-sate, stik-stik, terasi, petis, semua yang berat di dalam darah. Baik. Jangan dibuat camilan, jangan dimakan. Oke. Kalau mau makan hal-hal yang seperti itu karena suka, terpaksa ada jam makannya. Nanti di akhir kita bicara ada tentang tipsnya jam makan ya. Oke, kita jawab agak cepat ya dok ya. Ya. Ini banyak sekali WA-nya. Adakah kontra ini dari 08523371 sekian. Adakah kontraindikasi terapi ozon ini dan adakah efek sampingnya untuk meyakinkan orang yang takut dengan tindakan medis dan takut minum obat seperti orang depresi? Oke, pada orang depresi itu penyebabnya banyak. Tapi kalau Oke. secara darah, biasanya darahnya juga lengket-lengket. Oksigenasi yang ke otaknya kurang bagus, kurang cepat bawa oksigen. Kemudian yang kedua, biasanya harus periksa vitamin D3 dalam darahnya bagaimana. Biasanya sangat rendah pada orang yang gampang depresi, takut, stres ya. Oke. Atau konsultasilah dengan psikiater ya. Baik. Tetapi kontraindikasi untuk infus ozon hanyalah tidak boleh untuk orang yang hipertiroid. Hipertiroid ya. Hipertiroid itu tangannya sedikit gemetar, tapi bukan Parkinson ya, hipertiroid. Hipertiroid, Periksa ya. darah baru tahu. Oke. Yang kedua G6PD, yaitu kelainan bawaan di mana tubuhnya tidak bisa memproses karbohidrat menjadi energi. Baik. Itu saja. Oke. Kemudian kalau untuk terapi ozon yang khusus pakai tabung dialiser, yang darahnya difilter, Ya. itu betul-betul tidak boleh untuk orang yang sedang hamil. Kemudian HB-nya di bawah 9. Kemudian satu lagi trombositnya nggak boleh di bawah 150.000. Baik, makanya ada tes darah dulu ya dok dari awal Makanya ya. dari Ada awal ada screening tes ya. darah, Oke, periksa siap. HB, trombosit kalau mau yang pakai tabung dialiser. Ya. Tapi sekalipun HB-nya rendah, pada kanker misalnya, HB-nya cuma 5, 6, kami hanya melakukan ozon infus. Baik, ini ada 8085253131 sekian. Mau tanya dari Banjarmasin, Banjarbaru, cara pendaftaran Q Life Clinic seperti apa dok? Cara pendaftarannya? Bisa daftar di nomor SMS WA ini, Oke. lalu menyebutkan nama, usia, sakitnya apa, tempat tinggal kota di kota apa, kemudian kirimlah hasil laboratorium yang sudah pernah diperiksa.
Oke, ini mau ada tanya juga 0838574 sekian. Mau tanya, aku pusing beliur udah lama nggak sembuh-sembuh, udah berobat sampai spesialis saraf. Ini ada peredaran darah di otak nggak lancar. Terus penyebabnya dari apa ya dokter? Iya, stop dulu semua makanan mengandung vicin, snack-snacknya, kerupuk-kerupuknya sama permen. Mudah-mudahan beliurnya nggak kayak saya dok, tanggal tua masih saya beliur dok. Kalau itu cari uang mas. Ini kemudian dari Trinur Hayati dari Madiun. Saya menderita kelainan varises otak, Ibu. Apakah bisa diterapi ozon untuk menyembuhkan kelainan pada otak saya? Dokter memvonis harus operasi. Kira-kira jika diterapi ozon bisa mengganti supaya tidak dioperasi, begitu dok? Kalau varises pembuluh darah vena atau disebut EVM, EVM itu vena begini melontir-melontir dengan arteri. Itu adalah secara fisik dan itu harus dioperasi memang. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Kita lanjutkan lagi dok ya. Nah ini, anak saya umur 12 tahun bulan April ini 13 tahun. Ya. Terakhir, maksudnya gimana ya? Oh, anak saya sebelum bulan Oktober kurang lebih udah mens 2 kali. Apakah darahnya itu... jadi anak saya mensnya 2 bulan lalu November sudah enggak lagi dok, jadi udah mens terus kemudian stop kemudian mens lagi gitu loh. Apakah darahnya ini lengket ya dok? Apa penyebabnya? Kalau masalah itu mungkin hanya kurang nutrisi yang penting ya, seperti sayur, buah, dan jangan sampai dehidrasi anaknya ya. Yang rajin minum karena itu ada hubungannya dengan produksi sel telur. Kalau lagi nggak ada produksi sel telur ya nggak terjadi menstruasi. Ya. Masih ada waktu ya? Ya, jadi di sini kita harus mengerti bahwa sebetulnya infus ozon medis itu atau medical ozone fungsinya paling penting adalah anti radang. Baik. Semua penyakit itu dimulai dengan radang, inflamasi. Baik. Tapi juga anti nyeri loh mas. Oke, ini ada Pak Mujiono dok, bagus sekali di Ponorogo. Saya kena stroke udah 8 bulan. Kalau stroke bisa terapi ozon nggak dok? Kalau makan apa aja yang dihindari? Monggo. Stroke ada 2 macam. Yang satu stroke pembuntuan, satu stroke-nya berdarah, pecah pembuluh darahnya. Kalau untuk terapi yang stroke karena pembuluh darahnya pecah, rembes, itu tunggu sampai kerembesannya selesai. Baik. Kalaupun terapi kami hanya bisa ozon infus bersama ozon rektal. Baik. Tapi kalau itu pembuntuan atau plak, kami melakukan dengan cara EBO yang pakai tabung dialiser. Dibuang lemaknya, dibuang sampahnya, darah, lalu dikembalikan yang bersih seperti itu. Baik, ini ada lagi. Mau tanya, saya nggak kuat berdiri 15 menit. Oleh dokter saraf dikasih obat pengental darah, pengencer darah mungkin ya. Tapi nggak ada perubahan sudah 3 tahun. Saya kontrol tiap bulan. Mohon solusi dari dokter. Di Madiun nih dok. Ya, solusi pertama rajin minum air hangat aja. Jadi 1 hari harus minum paling sedikit 2 liter kok laki ya. Ya. 2 sampai 2,5 liter, berat badannya berapa. Baik. Kemudian stoplah semua makanan gorengan, camilan, kue-kue yang nggak jelas ya. Obatnya bukan tidak bekerja, tapi pola hidupnya yang dirubah. Baik, ini dari Madiun lagi ada Pak Yusuf. Saya didiagnosa penyakit PHN, post herpes neurogenic. Kapan terakhir dan bagaimana solusinya? Sudah setiap hari minum obat, badan sampai lemas, lelah, capek. Apakah dengan ozon bisa dok? Kalau untuk virus-virus semua bisa. Itu kan nyeri banget ya. Habis herpes itu. Jadi kita hanya melakukan ozon bubble sama ozon rektal, ozon infus gitu mas. Tapi nggak bisa 1 kali. Baik. Harus beberapa kali gitu. Baik, ini dari Trenggalek dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya semriwing. Anak saya sering 2 kali lemas setiap bangun tidur. Kakinya terlalu dingin. Sebenarnya penyakit apa ya dok? Ya, saya harus periksa dulu ya kasus ini ya. Anda tahu tuh kondisi HB dan lain-lain. Baik. Ini ada juga, saya kena stroke. Ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Untuk pengobatan ozon bisa tak? Saya dari Gresik, Ibu Supiah ini. Ya, kalau untuk bersama tadi ya. Stroke yang buntu, ozon EBOO atau EBO ini sangat efektif. Sangat efektif karena dari pembuluh darah yang buntu tadi, dia akan lama-lama oleh sel darah putih akan dilarutkan sehingga akhirnya pembuluh darah atau plak-plak yang bikin stroke itu akan larut. Baik. Nah, ini fungsi ozonnya seperti ini.
gitu ya. Jadi aterosklerosis itu plak-plaknya itu bisa dilumerkan karena ozon terapi itu punya sifat dia itu mengaktifkan enzim darah. Baik. Gitu. Darah itu jadi lentur membawa oksigen dengan sempurna. Baik. Ini ada lagi satu lagi ya dok ya. Dari Kalipare Malang, keluhannya pinggang selalu sakit, hanya sebelah kanan. Terus kemudian mual, pusing, mohon bantuannya. Apakah dengan ozon bisa dok? Sangat bisa, tapi saya harus periksa dulu ya. Ya. HB sama fungsi ginjal ya. Baik. Terima kasih, WA sudah masuk banyak sekali. Mudah-mudahan kita bahasnya agak-agak trivia ya dok ya, agak-agak cepat ya dok ya. Iya. Tapi pemirsa bisa mencatat untuk alamat praktek dari Q Life Clinic Surabaya. Tadi catat di layar kaca sudah ada di Villa Bukit Mas, Blok RE nomor 8 di Jalan Wahab Siamin, Duku Pakis, Surabaya. Nomor teleponnya dicatat, langsung bertanya atau mungkin kalau sudah yakin mau janjian dengan Dr. Sri boleh di sana. Baik, pemirsa kita akan kembali dengan satu informasi menarik untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hidup sehat dengan medical terapi ozon masih bersama Anda. Masih ada satu segmen. Satu segmen ini adalah sesuatu yang menarik yang akan kita berikan untuk pemirsa di rumah. Ada sesuatu yang menarik akan kita bahas oleh dokter. Dok, boleh dijelaskan lagi untuk terapi ozon, fungsi-fungsinya mungkin ya dok ya? Ya, baik. Saya akan jelaskan dengan singkat 3 menit ya. Ya. Jadi fungsi terapi ozon medis itu nomor 1. Ozon itu hanya 0,5%. Oke. Bersama dengan oksigen 99,5% harus dimasukkan dalam cairan infus dulu. Karena dia gas nggak bisa masuk pembuluh darah. Ya. Atau diteteskan di dalam tabung yang ada darahnya pasien. Atau yang diambil dikasih dalam darah lalu disuntikan pantat tergantung kasusnya. Baik. Jadi fungsi daripada ozon yang sedikit itu ternyata luar biasa. Ya. Sebagai antivirus, antibakteri, antifungi, anti jamur, anti kandida. Kalau jamur bisa menyebabkan kanker jangka panjangnya ya. Anti parasit juga, anti nyeri dan awet muda. Wah, ini the last and but not the least ya, Iya. anti-aging. Oke. Jadi gimana cara kerjanya? Ternyata dengan memasukkan sedikit ozon dan oksigen dalam jumlah besar, maka ozon itu akan meningkatkan produksi enzim 2,3-DPG yang saya tulis di situ. Oke. Dan enzim inilah yang membuat sel darah merah itu lentur, tidak lengket. Baik. Dengan gula tidak lengket dengan lain-lain sehingga aktif dia kirim oksigen kemana-mana. Kemudian meningkatkan apa mas? Pembuluh darah jadi elastis. Jadi elastis. Kulit pun juga jadi elastis kan. Benar. Makanya dia anti-aging ya. Iya. Jadi moist ya dok ya? Moist. Oke. Seperti kulit yang di depan saya ini kayaknya ya. Pasien juga. Kemudian melancarkan aliran darah, aterosklerosis, pembuntuan bisa larut. Artinya kalau darah lancar, penyakit juga nggak ada ya dok ya? Iya. Baik. Aktif ya. Penting sekali bahkan karena oksigennya maksimal ke Baik. dalam organ-organ, maka tubuh kita fit sekali mas. Ya. Sudah Masih dok? bisa naik gunung kan? Oh masih dok. Saya terakhir kemarin akhir tahun kemarin saya ke Gunung Ijen dok. Luar Masih biasa. naik. Baik. Yang hebat lagi terapi ozon itu bisa saya berikan kepada pasien kanker. Oh. Baik yang sedang kemo, yang akan kemo, atau yang selesai kemo. Baik. Tapi kondisi tubuhnya masih jelek, masih drop, nggak kuat jalan, nggak kuat ini itu. Saya hanya melakukan ozon salin bersama ozon V kalau perempuan, kalau laki-laki ozon salin bersama ozon rektal, tapi melakukannya seminggu 5 kali. Semacam paliatif ya dok ya? Ini memang Meningkatkan. palliative care. Oh. Jadi kualitas hidupnya adjuvan atau kita masukkan sesuatu yang adjuvan buat darahnya, maka sel kankernya juga nggak suka karena di situ banyak oksigen. Baik. Supaya tidak muncul-muncul lagi kankernya gitu. Baik. Cukup dok? Banyak sekali. Kita bahas tipsnya kalau gitu sekarang. Oke. Kurang 2 menit. Oke, ada tips pola hidup sehat ya. Nah, Saya munculkan itu dia. aja. Pola hidup sehat itu mas, nomor 1 manusia hidup tuh nggak bisa kurang minum air. Oke. Kan kita Air bening ya dok ya? air mineral ya, Air bening. bukan RS ya. Oke. Air mineral hangat kalau perlu. Satu hari itu dibagi 10 kali aja. Kalau berat saya misalnya 50, saya cuma butuh 1,5 liter sampai 2,5 liter. Saya bagi 10 kali minum. 150, 200 sampai 1 hari itu 10 kali. Kalau Mas Bian mungkin sekitar 2,5 liter ya satu Yeah. hari. Itu yang rajin minum karena tanpa air darah nggak bisa mengalir. Ya. Yang kedua adalah sehari hanya makan 3 kali, bukan 10 kali. Oh oke. Makan itu ada jamnya. Makan tidak harus nasi kan dok?
makan harus ada karbohidrat, terserah mau beras merah, beras Ya. putih, makan 3 kali, jam 7 sampai jam 9, jam 12, jam 6 malam, setelah sholat maghrib ya. Di luar jam-jam itu, asam lambung, enzim kita, cairan empedunya, jumlahnya sedikit. Sehingga nggak ada yang proses dengan sempurna. Makanya kalau makan roti, makan kue, lama-lama jadi perutnya gendut. Nah, Makanya camilannya di stop semua karbohidrat, tepung terigu dan kue-kue. Oke. Ganti aja dengan buah yang tidak manis. contohnya? Apel, pisang kepoknya bayi itu Oke. tidak direbus ya. Kemudian buah naga. Indonesia kan kaya dengan jeruk nih. Jadi bukan durian, Jeruk mangga Bali. gitu ya dok ya? Yang terlalu manis sampai dengan nasi putih tidak. Durian, mangga, nangka, rambutan, kelengkeng, duku itu sangat manis. Oke. Itu darah kita langsung lengket. Kalau di luar jam makan ya. Di luar jam makan ya? Iya, jadi ada range jam makan ya. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting, olahraga tuh setiap hari 30 menit minimal, pagi hari. Oke. Mencari oksigen baru ya, Harus di luar, bukan indoor ya? bukan indoor. Kalau indoor namanya apa ya Mas? Cuman Ngadem. kencengin otot. Ngadem bro, gitu, tidak Dok. tidak mendapatkan oksigen baru Oke, di luar ya. baik. Kemudian yang keempat, tidur malam tuh rajin, yang teratur. Oke. Jangan main handphone ya Mas. Ya, Jam 10 sampai jam 4. Yang kelima, manajemen stres. pasti ini. Kalau darah kita aktif, masalah besar jadi kecil. Baik. Kita bisa ngatasin. Oke. Kalau darahnya lengket, masalah kecil jadi besar tuh. Benar, benar. Baik, dokter, terima kasih banyak tipsnya. Ini kan saya berkaca ini, tipsnya dokter langsung saya berkaca. Apakah saya sudah melakukan dari 5 itu? Terima kasih banyak dok. Banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah merasakan manfaatnya. Karena memang Q Life Clinic Surabaya salah satunya adalah mengedukasi supaya kita selalu hidup sehat. Terima kasih untuk dokter Sri Sama-sama, Budiwati, Mas. sukses selalu dan sehat selalu dok ya. Amin. Pemirsa, terima kasih banyak sudah menemani kita 1 jam terakhir ini di Hidup Sehat dengan Medical Ozone. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Bian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.